Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, sebegitu panjang uraian dari Rahman Rahim tadi. Kalau saya menyimpulkan secara singkat gitu, tolong kalau salah diluruskan lagi. Apakah dalam menyingkapi Rahman Rahim ini yang Rahman itu semua makhluk dapat bahagian, tetapi yang Rahim ini khusus bagi orang yang beriman? Apa bisa itu kesimpulannya Ustaz? Terima kasih. Betul. Ya, kalau saya buat ilustrasi, Pak. Ya, ini kita buat gambarnya ya. Coba Pak Mas jadiin saya co-host, Pak Mas. Oh ya. Oke, terima kasih Pak Mas. Saya tulis sedikit ya. Iya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ini cara ilustrasinya gimana? Kira-kira gini, Pak. Nah, ini Ar-Rahman nih, mencakup semua makhluk. Tapi, jadi kalau ini dunia, di dunia ada mukmin, ada kafir, ya. Maka nanti di akhirat ini khusus mukmin aja. Ya, betul. Ya. Nah, ini Rahim. Ini Rahman. Ya, mencakupnya kira-kira begitu. Jadi Rahman sampai ke sini. Sampai ke belakang. Tapi Rahim Allah khususkan untuk orang beriman saja. Ya, kira-kira gitu, Pak. Ya, ini boleh terima kasih. Ya. Luar biasa itu. Jadi yang Ar-Rahman itu ada 100, yang untuk di dunia cuma 1 ya. Jadi yang 99 lagi akan kita terima di akhirat. Iya, jadi ini 99 ini. Masya Allah. Sedangkan yang di dunia itu doang. Padahal semuanya ada 100 kan, ada 100. Ya. Makanya itu yang di akhirat itu kalau senang itu betul-betul yang nggak bisa terbayangkan senangnya kayak apa gitu ya. Nggak bisa bayangin udah. Nggak bisa bayangin. Bapak, nama Allah 1 aja masuk ke kolbu udah. Itu sudah enak di sono, udah jadi raja nanti di surga. Masya Allah. Ya, 1 aja nama Allah bersemayam di kolbu, udah gitu udah enak di sono. Kan yang Allah pandang cuma kolbu. Kolbunya ada nama dia nggak? Gitu. Kalau Allah melihat, loh ada nama saya di kolbu orang ini, diselamatkan oleh Allah. Karena kalau nama Allah sudah masuk ke kolbu, pasti nama selain Allah hilang. Gitu. Itu udah otomatis. Nah, 1 aja. Kita tersentuh oleh Rahman, Rahim, udah 2. Kita udah enak, Bapak Ibu. Ya, silakan lanjut Pak Mas. Jadi maksudnya kalau kita menzikirkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita betul-betul menghayati juga artinya gitu sehingga sifat Allah itu masuk ke dalam kalbu kita gitu Ustaz. Betul. Ya. Betul. Baik Bapak Ibu silakan yang mau memperdalam. Bu Ella barangkali. Saya Pak. Oh ya, silakan Bu Mun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nasir, Ustaz. Ya. Tadi dikatakan bahwa karakter bagi orang yang Rohmaniyah ya. Itu salah satunya adalah harus saling menyayangi dan selalu berbaik sangka kepada orang lain. Nah, kalau saya menyayangi dengan makhluk lain, sedangkan misalnya kita itu ada tikus, itu kan makhluk Allah.
kemudian dia kan mengganggu kita. Kalau kita sewaktu-waktu membunuhnya ataupun ada orang yang meracuni tikus, itu apakah tidak punya rasa Rahman dengan makhluk lain? Apakah dosa gitu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tikus ya. Jadi ada hewan yang kita harus kasih rahmaniyah. Ada yang tidak. Satu kali tikus mengganggu makanan, minuman di rumah-rumah Nabi, di rumah istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Uqtulu, bunuhlah." Kenapa? Karena itu bagian minal fuwaisiqah, disebut sebagai fasik kecil. Fuwaisiqah itu artinya sesuatu yang keluar dari tempat yang buruk. Jadi kalau membunuh tikus, tapi membunuhnya jangan dengan cara menyiksa. Bunuhnya dengan cara yang pantas lah. Nggak boleh misalnya kita jepit, kita cekek, gitu nggak boleh ya. Kita kalau membunuh dengan cara yang baik. Membunuh binatang-binatang kayak tadi ya. Faidah qataltum fa ahsinul qitlah. Ya Allah mengatakan lewat lisan Rasul, kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan ditabrak gitu ya. Bunuh dengan cara mungkin meracuni kayak tadi atau dengan cara yang pantas lah. Jangan yang seperti yang kita dengar dari orang-orang dengan cara menabrak, itu nggak baik. Menyiksa. Jadi boleh dibunuh ya, termasuk nyamuk itu boleh dibunuh. Makasih, Ustaz. Iya. Kecoa itu fuwaisiqah. Jadi ada hewan-hewan yang disebut fuwaisiqah yang itu Nabi izinkan. Kita tidak justru karena Rahman itu kita membunuhnya. Karena kita kasihan bahwa ada yang terganggu karena dia, maka kita bunuh. Kalau kita biarkan tikus-tikus, kecoa ini kan jadi penyakit. Jadi dalam Islam, membunuh itu sendiri pun bukan karena pembunuhan kebencian, tapi karena sayang. Ada kesayang yang lebih besar yang kita jaga. Ya. Ya, Bu Ella kelihatannya. Silakan Bu Ella. Di-unmute dulu Bu Ella. Di-unmute dulu Bu Ella. Bu Ella suaranya masih belum. Sebelah kiri ya udah. Udah, silakan udah. Ini menyambung ini nih apa? Kalau semut bagaimana Ustaz? Katanya semut itu juga kita tidak diperbolehkan membunuh semut, sedangkan semut kalau itu kan tidak termasuk agen pembawa penyakit. Maka Nabi tidak menyebutnya fuwaisiqah, tapi bahkan menyebutnya sebagai teman Nabi Sulaiman. Maka suatu saat ketika ada seorang nabi terdahulu membunuh semut dengan cara membakar sarangnya, itu Nabi ini langsung kena kena sanksi. Nah, dan sanksinya itu agak berat tuh nabi yang suka membunuh semut tadi ya. Nah, jadi gimana caranya? Kalau sama semut disuruh dipindahin. Kalau jumlahnya banyak Ustaz, banyak banget begitu. Ada caranya, ada dipindahin Bu, itu dipindahin caranya. Oh gitu. Pindahin itu pasti dengan cara kita pindahin, bisa dengan taruh cairan, misalnya kayak kapur. Ya itu kan nggak membunuh. Jadi yang kira-kira bikin dia tidak betah tinggal di situ gitu. Oh gitu ya. Jadi memang ya, jadi intinya memang kalau semut itu tidak boleh ya, sebaiknya tidak boleh dibunuh ya Ustaz ya. Kalaupun kita membunuhnya, tapi jangan banyak lah, mungkin kena efek obat-obat yang kita taruh supaya dia pindah, ya pasti ada korbannya, tapi jangan semua. Ya, jadi Nabi melarang membunuh semut karena semut itu dulu pernah menjadi temannya Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman pernah senyum kepada semut. Ya, ntar kalau ibu bunuh semut, termusuh sama Nabi Sulaiman di akhirat. Ustaz mungkin sekalian Ustaz Kentan kita nggak tahu nih, saya baru tahu juga tuh binatang apa saja yang boleh dan binatang apa saja yang tidak boleh Ustaz. Kalau ada. Ya, binatang yang boleh dibunuh itu yang disebut fuwaisiqah.
Foisikoh ini yang keluar dari tempat-tempat yang kotor. Apa saja yang keluar dari tempat kotornya? Tikus, kecoa. Tapi ada yang sampai sekarang kita masih bingung maknanya, yaitu wazak, uktulul wazak. Apakah yang disebut wazak itu? Wazak apakah cicak atau binatang-binatang sejenis cicak? Karena ada misalnya kayak yang melata di pegunungan. Ini kan Nabi berbicara binatang yang ada di pegunungan, yang ada di daerah padang pasir. Nah, dulu si wazak ini pernah ikut membesarkan api untuk membunuh Nabi Ibrahim. Kan Nabi SAW mengatakan uktulul wazak, bunuhlah si wazak. Ya, mirip-mirip kayak cicak tapi bukan cicak. Ya, kira-kira gitu. Jadi ini yang boleh dibunuh itu yang karakter fuesikoh, membunuhnya justru karena kita sayang kepada orang sekitar kita. Karena mereka agen-agen pembawa kotoran, ya, pembawa penyakit. Nah, kalau semut, anjing, kucing itu dilarang, kecuali anjing gila. Ya, itu boleh dibunuh. Boleh ditabrak juga, boleh dibunuh aja dengan cara yang benar. Ayam, jadi selain itu binatang-binatang yang boleh disembelih, itu beda cerita. Ya. Nah, binatang-binatang kayak nyamuk, kayak ini foisikoh juga. Nyamuk ini kan ada yang membawa penyakit, apalagi nyamuk-nyamuk yang bikin demam berdarah misalnya, atau malaria. Malaria lebih tepat ya, bukan demam berdarah. Nah, nyamuk-nyamuk yang bisa bikin penyakit disebut foisikoh. Jadi apa saja makhluk yang membawa penyakit atau keburukan disebut, apa saja hewan yang membawa keburukan disebut dengan fuaisikoh. Kata kecil dari fasik. Fasik yang keluar dari ketaatan, kalau fuaisikoh yang keluar dari tempat yang buruk membawa keburukan. Ya. Allahu'alam. Gitu Pak Mas.